warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqlal Nada Andini, NIM 201411010199, semester 3 dari Prodi Perbankan Syariah kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangkaraya. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester atau UAS, mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer, dosen pengampu Bapak Jeffrey Tarantang, SSY SHMH. Untuk lebih lengkapnya, simak pada video selanjutnya. Pada video kali ini, saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Akad by Istisna pada transaksi jual beli online ditinjau dari fikih muamalah kontemporer. Bagian abstrak, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji perspektif fikih muamalah terhadap akad istisna pada jual beli dengan sistem online. Kegiatan muamalah pada masa kini dapat dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan sistem online. Pada fikih muamalah, dalam jual beli pesanan ini dikenal dengan istilah by istisna, yaitu akad pada jual beli pemesanan, yaitu pembuatan barang antara dua belah pihak yang telah melakukan kesepakatan untuk produksi sebuah barang dengan spesifikasi dan kriteria tertentu, tetapi barang yang akan dipesan belum ada dan harus diproduksi terlebih dahulu. Jenis metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kepustakaan dengan mengumpulkan literatur yang berhubungan pada objek yang akan diteliti. Kemudian hasil penelitian dalam tinjauan fikih muamalah pada akad istisna dengan sistem online diperbolehkan asalkan di dalamnya tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusak, diantaranya riba, penipuan, ketidakjelasan, perjudian, dan sejenisnya. Kemudian wajib untuk memenuhi rukun-rukun dan persyaratan yang harus sesuai dengan kegiatan jual beli sesuai dengan syariat Islam. Bagian pendahuluan. Dewasa ini, muamalah sesama manusia terus berkembang menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Islam merupakan agama yang istimewa karena telah mengatur segalanya, termasuk dalam kehidupan makhluknya. Kegiatan jual beli secara konvensional kini sudah bergeser menggunakan sistem online. Dengan adanya situs platform marketplace sebagai media yang paling sering digunakan dalam bisnis online pada saat ini karena praktis dan mudah dijangkau. Pada fikih Islam, jual beli pesanan disebut dengan by istisna, yaitu akad dalam jual beli berupa pemesanan suatu barang terlebih dahulu dengan kriteria dan spesifikasi tertentu dengan persetujuan dari dua pihak yang melaksanakan transaksi. Untuk pembayarannya dapat dilakukan di awal, di kontrak, di angsur, maupun di kemudian hari dengan kurun waktu yang sudah ditetapkan. Hadirnya bisnis online yang kian menjamur saat ini dalam sistem jual beli memiliki sisi keunggulan dan kekurangan. Meskipun memiliki kemudahan dan keunggulan, bisnis dengan sistem online ini tidak berarti tanpa hambatan. Dalam aktivitas muamalah, khususnya yang berkaitan dengan prinsip jual beli, tidak diperkenankan apabila salah satu dari pihak transaksi dirugikan, baik dari pedagang maupun pembeli. Oleh sebab itu, pelaku transaksi diwajibkan untuk menghindari riba, ketidakjelasan, perjudian, dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan mengkaji bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap akad istisna pada transaksi jual beli menggunakan sistem online. Bagian pembahasan. Pengertian by istisna. Istisna berarti membuat sesuatu. Menurut pengertian lain, istisna berarti transaksi berupa pemesanan sebuah barang oleh pemesan dan penjual yang sudah disepakati dengan kriteria dan juga persyaratan tertentu. Kemudian produk harus diproduksi dahulu karena produk yang diinginkan belum ada di majelis akad. Dasar hukum istisna tertuang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 dan 282 serta dalam hadis Sahih Bukhari nomor 2094 dan Muslim nomor 2091 dan Nasa'i 5293. Rukun istisna diantaranya pihak penjual dan pembeli. Objek akad diantaranya barang ataupun jasa, harga ataupun modal, akad atau sigat, serah dan terima. Syarat istisna diantaranya pihak transaksi yang akan melaksanakan kesepakatan menggunakan akad istisna haruslah berakal sehat dan dewasa. Yang kedua adalah di antara dua belah pihak harus saling rela dan tidak mengingkari perjanjian yang ada di awal kesepakatan.
produk yang akan diproduksi juga harus jelas. Istisna pada jual beli dengan sistem online. Dengan adanya media platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli, dan sebagainya, seperti itu untuk konsumen dapat dijalankan secara lebih efektif dan efisien. Dalam jual beli dengan sistem online, ada beberapa hal yang dibutuhkan dalam transaksi online, diantaranya yang pertama adalah store atau marketplace, yang kedua adalah penjual dan pembeli, yang ketiga adalah kesepakatan atau ijab dan qabul, yang keempat adalah metode pembayaran, yang kelima adalah jasa pengiriman. Dari beberapa hal tersebut, bisa kita ketahui bahwa terdapat perbedaan dari perdagangan secara online dengan konvensional adalah pada saat proses kesepakatan. Sebab, kesepakatan antara pelaku transaksi adalah komponen terpenting, karena dalam Islam telah dijelaskan transaksi yang berwujud dengan menyediakan objek ataupun tanpa objek yang akan dipesan, hendaknya sesuai dengan kriteria yang jelas. Kemudian pada saat penyerahannya dapat secara langsung ataupun di waktu yang akan datang hingga kurun waktu yang sudah ditetapkan. Dalam perdagangan secara online dan konvensional ada yang halal dan juga haram, khususnya pada transaksi dengan sistem online. Persyaratan yang harus dicermati agar terhindarnya dari keharaman sebagai berikut. Yang pertama adalah pembayarannya harus jelas. Jika bisa dilakukan secara cash atau tunai, lebih baik dibayar secara cash atau tunai saja. Yang kedua adalah penundaan objek yang dipesan harus sesuai dengan sifat. Yang ketiga adalah dalam kesepakatan pada jual beli harus menjelaskan sedetail mungkin sifatnya. Yang keempat adalah waktu serah terima juga harus jelas. Yang kelima adalah produk yang dipesan harus sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan yang ada di awal. Yang keenam adalah tempat serah terima harus jelas. Dengan adanya buy istisna pada transaksi menjadi lebih fleksibel karena barang yang dipesan oleh konsumen secara online melalui platform marketplace yang penyerahannya dapat diberikan di waktu yang akan datang dengan mekanisme pembayaran yang dapat dilakukan di muka, dicicil, atau sesuai dengan waktu kesepakatan, tentunya dengan harga, kriteria, kualitas, jumlah, tempat, dan tanggal diserahkan dengan jelas yang sudah disepakati sebelumnya pada perjanjian. Istisna pada jual beli dengan sistem online ditinjau dari perspektif fikih muamalah. Syarat dasar pada jual beli yaitu orang yang berakad merupakan orang yang berakal sehat. Lalu barang yang diperdagangkan memiliki manfaat, kemudian barang yang akan diperdagangkan memiliki pemilik, serta pada saat proses transaksi jual beli tidak ada unsur penipuan. Berdasarkan dari penjelasan tersebut dapat dilibatkan pada permasalahan pokok yaitu pada jual beli dengan sistem online yang sebenarnya termasuk pada jual beli melalui alat komunikasi yang perlu diperhatikan diantaranya yang pertama adalah produk yang diperdagangkan harus halal dan jelas pemiliknya. Yang kedua adalah harga yang wajar sesuai dengan kesepakatan di antara dua belah pihak, tidak terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan dalam kesepakatan. Yang ketiga adalah prosedur kesepakatan jelas dan benar diketahui serta juga saling ridho di antara dua belah pihak. Seperti pada kenyataannya, proses jual beli dengan sistem online juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada seperti kejujuran dan amanah, agar nantinya tidak terjerat dengan permasalahan hukum, baik dalam hukum positif ataupun hukum Islam. Pada jual beli dengan sistem online, implementasinya adalah dengan pengambilan foto produk yang akan dijual pada situs di jaring internet, harus jelas dari sisi depan, belakang, samping, dari sudut lainnya, secara sedetail mungkin, karena terkadang terdapat konsumen yang merasa dirugikan sebab produk yang akan dipesan tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh pembeli ketika saat penerima produknya. Meskipun dalam hal ini tidak hanya kewajiban penjual untuk menerangkan informasi dengan sejelas-jelasnya, namun konsumen atau pembeli juga harus cerdik untuk mengerti akan hak-haknya dengan baik agar nantinya bisa mengelola informasi yang disediakan dari penjual dengan benar. Para ulama fikih berbeda pendapat perihal al-majalis atau tempat di mana akad akan dilakukan. Sebagian ulama menentukan agar proses akad dilakukan dalam al-majalis hanya dengan aspek formal semata, sehingga sigat dapat dilaksanakan di luar al-majalis.
Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali mengenai teori kesatuan majelis bersumber dari suatu hadis Nabi diriwayatkan oleh Muslim serta Ibnu Umar yang artinya dua orang yang akan melaksanakan jual beli masing-masing memiliki hak khiyar kepada yang lain selama belum berpisah. Berbeda halnya dengan pendapat lain yang disampaikan oleh mazhab Hanafi dan Maliki menafsirkan arti berpisah berarti bukan berarti secara fisik, namun beralih percakapan yaitu berpaling pada negosiasi akad, walaupun pelaku transaksi berada pada satu akad. Sedangkan menurut ulama kontemporer yaitu Wahbah Juhaili menerangkan bahwa al-majelis pada saat kesepakatan tidak memerlukan pertemuan secara langsung jika sarana yang terkait telah tersedia. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau pernah menjalankan hal tersebut ketika bertanggung jawab atas perdagangan Siti Khadijah. Di masa hidupnya, Nabi Muhammad SAW mengizinkan jual beli dengan jenis ini. Selain memiliki kebutuhan untuk penjual, terdapat dependensi yang tidak memungkinkan penjual untuk mengirimkan produknya dengan langsung pada pembeli, maka dalam hal ini akad istisna diperbolehkan. Artikel yang sudah saya paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa pihak transaksi istisna yang terlibat dalam transaksi jual beli via online sama halnya seperti jual beli konvensional seperti pada umumnya. Akan tetapi yang membedakannya adalah pihak yang berakad dipertemukan dalam situs platform marketplace yang dimana tidak membutuhkan pertemuan secara langsung. Setelah itu, hal yang terpenting pada transaksi dengan sistem online yang menggunakan akad istisna adalah implementasi akad istisna harus dijalankan dengan ketentuan yang jelas dan benar menurut syariat Islam. Kemudian mengenai tinjauan fikih muamalah kontemporer terhadap akad istisna pada jual beli dengan sistem online diperbolehkan jika di dalamnya tidak mengandung unsur yang bisa merusak. Di antaranya seperti riba, ketidakjelasan, perjudian dan sejenisnya. Serta rukun-rukun dan persyaratan juga harus terpenuhi pada transaksi jual beli agar bisa berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan syariat Islam. Sekian pemaparan artikel saya yang berjudul Akad Bai Istisna pada transaksi jual beli online ditinjau dari fikih muamalah kontemporer yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.